Jadi kami semua perkenalan Pak, nama saya Muhammad Rizky. Jadi kami ada tugas nih Pak, tugas itu manajemen risiko. Jadi kami ingin menanyakan beberapa hal Pak. Mungkin kita mau nanya nih nama Bapak semua. Ya, perkenalkan nama saya Yoyo Manuharti Sularko, salah satu dosen industri ya, dari Balikpapan, khususnya di AP. Ya, udah umur berapa Pak? Kalau misalnya? Umur 42 nih. Oke. Ini pertanyaan pertama ya Pak. Silakan. Oke. Menurut Bapak, risiko terbesar yang dihadapi mahasiswa saat itu apa Pak? Kayak sebagai contoh kayak akademik, finansial. Mahasiswa ya. Ya. Ya kalau pendapat saya, kalau risiko untuk mahasiswa itu akademik ya pastinya. Iya. Kenapa? Ya karena kalian mahasiswa ya kan. Tugas utama mahasiswa itu belajar. Kalau kita bilang risikonya finansial, belum waktunya ya kan. Yes. Karena finansial itu nanti pada saat kalian sudah bekerja, punya tanggung jawab keluarga, nah itu resikonya lebih ke finansial. Kalau saat ini kalian bertanya risiko untuk mahasiswa, ya pasti risiko akademik. Bagaimana kalian bisa membangun dirinya masing-masing supaya ia memenuhi mata kuliah, semua mata kuliah ya. Iya. Jangan sampai tertinggal, nanti lebih lama ya kan. Pertanyaan keduanya ini Pak, Silakan. dari berbagai jenis risiko keuangan, dari likuiditas, kredit, pasar, atau suku bunga, valuta asing, menurut Bapak, mana yang paling sering terjadi di perusahaan di Indonesia dan kenapa? Kalau saya lihat ada dua justru yang saya amati ya. Yang pertama risiko likuiditas itu pasti, karena ada istilah di kalangan pengusaha itu cash is king. Jadi cash itu yang paling utama. Ibaratnya kayak manusia, cash itu kayak darah gitu. Iya. Kalau tanpa ada cash, ya usaha itu nggak bisa jalan. Ya. Iya Pak. Dan gaji karyawan butuh cash ya kan. Listrik, telepon, operasional kantor, semua itu butuh cash atau cash flow itu sendiri. Dan manajemen cash flow itu jadi penting ketika kita bisa manage resiko itu ya. Perusahaan bisa berjalan. Lalu yang kedua kalau saya risiko kredit tadi yang disebut itu kredit. Kenapa kredit? Karena banyak perusahaan itu kan untuk mendapatkan aset mereka kredit ya kan? Iya. Contohnya perusahaan di kalangan tadi itu kan banyak kontraktor batubara. Mereka mau beli alat berat dan truk itu nggak mungkin cash. Kalau harga sebesar itu pasti mereka menggunakan pendekatan leasing ya kan. Dan itu harus di-manage itu risiko kreditnya itu jangan sampai gagal bayar ya kan. Kalau sampai gagal bayar risikonya besar. Dan ada contoh signifikan yang pernah kita alami di dunia usaha itu kan, kalau kita lihat gara-gara risiko itu kan ketika ada COVID ya kan, meskipun COVID itu first major kan, kejadian luar biasa kan, akhirnya banyak perusahaan tambang yang tutup. Sementara kontraktor ini sudah membeli alat dengan cara leasing tadi, dia harus bayar setiap bulan itu kan. Akhirnya kan dulu ada yang namanya renegosiasi ya kan, ada dikasih pelonggaran. Itu kan resiko kredit itu. Jadi di dunia usaha itu yang pertama harusnya resiko dijaga cash flow. Nah yang kedua harus hati-hati dengan kredit yang diambil. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Terakhir. Iya, terakhir Pak. Jadi dari pengalaman Bapak, risiko apa yang sering diabaikan mahasiswa Gen Z tapi berdampak besar di masa depan? Kalau melihat gaya hidup mahasiswa sekarang itu resiko kesehatan saya lihat. Kenapa? Mahasiswa itu kan suka nongkrong ya kan. Kalau itu dilakukan secara berlebihan, itu berdampak kesehatan dijaga aja. Itu sudah bisa merasakan kayak saya dulu udah 40-an ya kan. Kalau kita gagal menjaga masa muda, ya itu resiko-resiko kesehatan itu sudah mulai ini kan. Makanya olahraga menjadi penting. Jadi resiko yang perlu dijaga untuk anak-anak Gen Z itu menurut saya kesehatan. Boleh sih nongkrong, tapi seperlunya ya kan. Kita mengkonsumsi minuman-minuman yang instan itu kan, itu harus hati-hati. Kalau toh kita harus ngopi, mungkin gulanya dikurangi, jangan karena kita lihat manis-manis sekali, semuanya manis. Iya, kalau ini rotinya manis, minumannya manis, itu kalau nanti di umur 38 ke atas itu udah terasa. Iya, benar. Itu harus, kalau itu bisa dijaga sampai dari sekarang lah. Jadi kalian mahasiswa, ini insya Allah positif dan tidak penyakit-penyakitnya itu tidak bisa sampai penyakit yang berbahaya lah gitu. Boleh tapi harus dijaga gitu kan, jangan berlebihan mobilnya ya. Itu sih kalau menurut saya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Siap-siap. Maaf ya menunggu waktunya Pak. Pas nggak ada. Iya.
di sini saya sedang bersama salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri 24. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Baik Bang, saya Nabil Arianto dengan prodi jurusan Rekayasa Elektro Teknologi Listrik. Saya baru menjenjang semester 1. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Ya, Bang. Yang pertama nih, pernahkah mendengar tentang perusahaan Adam Ayers dan Sariwangi? Nah, perusahaan-perusahaan ini tuh telah bangkrut tanpa mampu mengelola risikonya. Nah, menurut kamu nih, risiko apa saja yang muncul pada kedua perusahaan tersebut? Adam Ayer dan Sariwangi. Iya. Saya pernah mendengarnya, dan alasan risiko bangkrutnya itu kalau untuk Adam Ayer itu karena kurangnya keselamatan para operasionalnya. Terus untuk Sariwangi itu setahu saya penerbangannya biayanya tuh sangat rendah. Terus sama kekurangan likuiditas. Baik, untuk yang pertanyaan kedua nih, apa resiko terbesar Anda di bidang Anda saat ini dan bagaimana cara mengendalikan resiko tersebut? Oke, saya kan di bidang elektro, tentu saya pasti banyak resikonya dari keselamatan diri, cara merantai sebuah rangkaian. Itu resikonya saya menghadapinya tentang ketelitian, terus presisi dan hati-hati. Jadi selalu ingat keselamatan nomor 1. Baik, terima kasih. Baik, sekarang saya ada 2 pertanyaan pilihan ganda nih buat kamu. Yang pertama, risiko terbesar apa kalau menunda-nunda tugas sampai deadline? Yang pertama, A, dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi. Yang B, panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. Yang C, tugas selesai sendiri karena magic. Dan yang D, bisa mabar atau main bareng di game tanpa rasa bersalah. Oke Bang. Yang B, panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. Nah, yang kedua nih, risiko karir kalau mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital adalah: yang pertama, lulus tapi bingung kerja apa. Yang B, jadi CEO otomatis. Yang C, semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu. Yang D, bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Yang A Bang. Yang A, lulus tapi bingung kerja apa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau kita mengganggu waktunya. Aman Bang. Iya, baik, selamat siang. Dengan saya Wiragia Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswi dari Politeknik Negeri 24. Perkenalkan, nama saya Aziza Samira Ramadhani dari jurusan Sipil semester 3. Oke Aziza, pada saat ini saya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, pernah mendengar nggak tentang perusahaan Adam Ayer dan Sariwangi? Perusahaan ini bangkrut karena tidak mampu mengelola risikonya. Menurut Anda, risiko apa saja yang muncul pada kedua perusahaan ini? Untuk Adam Ayer Ya, Adam Ayer. Untuk Adam Ayer itu dia kurang SOP yang saya tahu. Sedangkan kalau Sariwangi yang saya tahu itu karena utangnya menumpuk. Ya. Terus yang kedua, apa risiko terbesar di bidang Anda dan bagaimana cara mengendalikan risiko tersebut? Kalau di jurusan saya risiko terbesarnya ya soal kerjanya, karena bisa kayak terjadi kecelakaan pada saat melakukan praktek. Untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan pilihan ganda. Yang nomor 1, risiko terbesar kalau menunda-nunda tugas sampai deadline adalah: A, dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi. B, panik, begadang, dan kopi di tempat sejati. C, tugas selesai sendiri karena magic. Yang terakhir D, bisa memabar di game tanpa rasa bersalah. B. B ya, panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. Kemudian yang kedua, risiko karir kalau mahasiswa yang pernah magang atau buat portofolio digital adalah: A, lulus tapi bingung kerja apa. B, jadi CEO otomatis. C, semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu. Dan terakhir D, bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Betul ya. Oke Mbak, semua pertanyaan sudah terjawab. Saya dapat terima Terima kasih. Jadi teman-teman, saya di dunia bisnis seperti Adam Ayer atau Sariwangi maupun kehidupan mahasiswa. Risiko kalau ada, akan tetapi tidak masalah selama kita tahu cara mengatasinya. Mengelola resiko adalah langkah penting yang harus dimulai dari diri sendiri. Mengapa? Ketika kita mampu memahami dan mengendalikan resiko pribadi, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memberi contoh positif bagi orang lain. Maka dari itu, mari kita ajak teman-teman kita untuk bersama-sama lebih sadar, lebih bijak, dan lebih siap dalam menghadapi berbagai risiko dalam kehidupan. Dengan langkah kecil dari diri sendiri, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi semua.
Mengajak teman-teman untuk mengelola risiko, mulai dari diri sendiri, merupakan langkah penting dalam membangun lingkungan yang lebih aman, terencana, dan bertanggung jawab. Dengan memulai dari keputusan pribadi, seperti berpikir sebelum bertindak, mengenali potensi bahaya, serta menyiapkan langkah pencegahan, kita dapat menjadi contoh positif bagi orang lain. Saat setiap individu sadar dan mampu mengelola risikonya, maka kelompok secara keseluruhan akan lebih siap menghadapi tantangan dan mampu meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.